Rusia mengirimkan sebuah pesawat tempur siluman Su-57 ke Cina, tetapi segera pesawat itu mendapat banyak kritik dan bahkan bahan olok-olokan. Sebuah Su-57 Velon mendarat di Taiyuan, Provinsi Shanxi, Cina Utara pada 3 November 2024. Pesawat akan dipamerkan di Zhuhai Air Show yang akan berlangsung 12 hingga 17 November 2024. Selain pesawat yang terbang langsung dari Rusia, sebuah Su-57 lain juga dikirim. Tetapi jet tempur diangkut dengan pesawat kargo AN-124 pada Senin 4 November. Global Times menyebut Su-57 yang dikirim dengan pesawat kargo itu diperkirakan akan ditampilkan dalam pertunjukan statis. Sementara Su-57 yang tiba lebih awal akan menampilkan pertunjukan penerbangan. Su-57 pertama kali dipamerkan secara internasional di Dubai Air Show pada bulan November 2017. Namun saat itu pesawat hanya ditampilkan secara statis, tidak melakukan penerbangan demonstrasi. Hingga saat ini pesawat tempur itu belum melakukan demonstrasi penerbangan di pertunjukan udara internasional di luar Rusia, meskipun telah menunjukkan kemampuan terbangnya di pertunjukan udara Max tahun 2019 dan 2021. Kedatangan Su-57 ke Cina mendapat banyak perhatian, salah satunya terkait kondisi pesawat yang dikirim. Sejumlah video dan foto menunjukkan pesawat itu penuh dengan paku keling dan sekrup. Selain itu, sambungan bagian-bagian pesawat terlihat sangat kasar, kondisi yang jauh dari syarat sebagai sebuah jet tempur siluman. Sejumlah pengamat menilai kondisi Su-57 itu menunjukkan teknik pengerjaan yang buruk. Mereka juga menyebut dengan kondisi itu, Velon tidak bisa dikatakan sebagai jet tempur siluman. Tetapi untuk diketahui, pesawat yang dikirim itu merupakan versi prototipe, bukan seri produksi. Nomor pesawat yakni 54 menunjukkan bahwa itu adalah prototipe yang kemungkinan diproduksi jauh sebelum 2019. Dengan statusnya sebagai pesawat prototipe, setidaknya bisa dimaklumi jika masih terdapat sejumlah kekurangan. Pesawat secara jelas juga masih menggunakan mesin AL41F1 yang kompatibel dengan status prototipenya. Varian baru Su-57 diharapkan akan ditenagai oleh mesin ISDL-30. Media Rusia melaporkan produksi Su-57 dengan ISDL-30 akan dimulai pada tahun 2024. Tetapi belum ada bukti mesin itu telah terintegrasi sepenuhnya ke dalam Su-57 yang beroperasi. Melihat kondisi jet yang dikirim, kemungkinan partisipasi Su-57 dalam Zhuhai Air Show tidak ditujukan untuk memenangkan mitra pertahanan yang siap membeli. Tetapi ada beberapa alasan bagus lainnya mengapa Rusia ingin memamerkan Su-57 di pertunjukan udara internasional, meskipun tanpa terobosan teknologi yang mengesankan. Kemungkinan besar keikutsertaan Su-57 dalam pertunjukan udara Zhuhai ditujukan untuk menggarisbawahi semakin dalamnya hubungan pertahanan antara Rusia dan Cina. Selain itu, menekankan kepada musuh Rusia implikasi strategis kerjasama pertahanan dan pembagian teknologi antara kedua negara. Dengan atau tanpa mesin ISDL-30 yang baru, Su-57 dapat memberikan pertunjukan udara yang sangat mengesankan, masih lebih baik daripada jet tempur lain di dunia. Demonstrasi penerbangan di Zhuhai akan memberikan dampak yang bertahan lama baik bagi penonton maupun calon pembeli dari Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Timur Tengah. Rusia jelas berusaha untuk menarik perhatian negara-negara di belahan bumi selatan ke dalam kerangka kerja global multipolar, memamerkan teknologi militer yang mengesankan sambil menunjukkan keakraban dengan kekuatan global lainnya akan mengirimkan pesan yang tepat.
Rusia menyebut Su-57 telah berpartisipasi dalam apa yang mereka sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina sejak akhir 2022 dan tidak ada satupun yang menjadi korban. Telah terjadi beberapa kali serangan rudal Kh-59 Mk2 terhadap target Ukraina yang dikaitkan dengan Su-57. Menurut sejumlah blogger militer Rusia, menara TV di Kharkiv dan fasilitas militer di wilayah Mykolaiv dihancurkan Su-57 yang menggunakan Kh-59 Mk2. Selain menembus wilayah udara Ukraina dalam mode siluman untuk melancarkan serangan rudal, Rusia juga menggunakan Su-57 untuk dukungan jaringan. Pada bulan Juli, United Aircraft Corporation mengklaim Su-57 bersama dengan Su-34 dan Su-35 merupakan bagian dari penghubung tempur utama. Penggunaan bersama ketiga jenis pesawat ini memfasilitasi respon komprehensif terhadap ancaman yang muncul. Peran seperti itu tidak mengharuskan Su-57 memasuki wilayah udara yang diperebutkan. Sebelum berpartisipasi dalam perang di Ukraina, Su-57 juga diuji secara ekstensif di Suriah. Jet tempur beroperasi di zona pertempuran yang dipatroli oleh pesawat tempur siluman Amerika. Su-57 terlepas dari sejumlah kritik tentang kekurangannya, menjadi satu-satunya jet tempur siluman yang telah diuji secara menyeluruh dalam lingkungan yang hampir setara. Tetapi produksi jet tempur ini masih menghadapi sejumlah masalah. Keinginan Rusia untuk mengekspor Su-57 mungkin tidak sesuai dengan kemampuannya untuk memproduksi pesawat tempur itu. Pada tahun 2023, United Aircraft Corporation mengumumkan peningkatan kemampuan produksi Su-57. Salah satunya dengan penyempurnaan jalur perakitan pesawat itu. Perusahaan tersebut mengatakan telah menghilangkan hambatan, tidak hanya di bengkel perakitan akhir, tetapi di seluruh siklus produksi. Berdasarkan peningkatan tersebut, produksi Su-57 pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 24 unit. Namun United Aircraft Corporation mengumumkan hanya satu pengiriman jet tempur Su-57 pada pasukan Rusia pada tahun 2024. Dalam sebuah postingan Telegram pada 12 September, United Aircraft Corporation mengumumkan mereka telah menyerahkan sejumlah pesawat Su-57 dan Su-35 baru ke Angkatan Udara Rusia. Namun postingan itu tidak menyebutkan jumlah pesawat tempur Su-57 yang dikirim. Video memperlihatkan 3 Su-57 lepas landas. Sebuah gambar yang diunggah oleh Vector Bomber pada 6 September memperlihatkan 3 Su-57 dalam formasi rapat. Kemungkinan besar ketiga pesawat produksi baru ini dikirim ke Angkatan Udara Rusia. Dengan demikian, dari target 24 unit hingga September baru ada 3 pesawat yang bisa dikirim. Kecuali ada pengiriman tidak terduga lainnya pada tahun 2024. Situasi ini menunjukkan jelas memang ada hambatan produksi. Demikian sahabat jejak apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.